Ini yang paling ditunggu. Setelah 15 menit, ia keluar dengan handuk yang melilit di pinggang. Ipana terpaku dengan wangi semerbak yang begitu membelai hidungnya. Ia menoleh dan terpana melihat keindahan tubuh Karenja yang serasa memanggil untuk disentuh. Tanpa ia sadari, sang suami sudah berdiri di hadapannya sambil tersenyum nakal. "Sayang, air panasnya sudah aku siapkan," ucap Karenja lembut sambil mengelus pipi Ipana dengan tangannya yang dingin. "Iya, terima kasih baby," ucap Ipana langsung berdiri. Ia tersentak karena mendapatkan sebuah cara untuk membalas perbuatan Karenja yang dari tadi sudah mengerjainya. Bi, apa aku boleh minta tolong?" tanya Ipana berbalik. "Boleh sayang, kamu mau apa?" tanya Karenja mengernyit. "Tolong bantu aku membuka gaun ini. Aku kesulitan untuk menjangkau resletingnya," ucap Ipana seolah kesusahan. "Boleh sayang," ucap Karenja. Ia mulai menurunkan resleting gaun Ipana dengan perlahan. Matanya tertegun ketika melihat punggung mulus istrinya yang perlahan mulai terlihat. Gelek, gelek, gelek. Berulang kali Karenja berusaha untuk menelan air liurnya dengan hasrat yang mulai menggila. Seret, gaun Ipana luruh jatuh ke lantai dan hanya menyisakan kacamata berenda tanpa tali dan dalaman berwarna hitam yang begitu kontras dengan kulit putihnya. Ipana berbalik, ia menatap Karenja dengan begitu menggoda sambil menggigit bibir bawahnya. Ipana mengelus lembut pipi Karenja sambil mengambil ancang-ancang untuk membuka handuk pria tampan itu. "Kamu begitu menggoda malam ini, baby," ucap Ipana yang terdengar begitu sensual. Karenja memejamkan matanya merasakan sentuhan Ipana yang begitu merdu di telinga. Gadis itu menarik handuk Karenja dan segera berlari masuk ke dalam kamar mandi, lalu mengunci pintu. "Aku mandi dulu." "Haha," teriak Ipana. Brak. Karenja tersentak ketika mendengar pintu kamar yang tertutup kuat. Ia tidak menyangka jika Ipana bisa senakal itu dan berani untuk membalas. Ia semakin bersemangat untuk memiliki Ipana seutuhnya malam ini. Tanpa menunggu lama, ia segera naik ke atas ranjang dan pura-pura tertidur sambil menunggu Ipana keluar. Sementara di dalam kamar mandi, Ipana terdiam dengan wajah yang terasa sangat panas. Ia tidak menyangka bisa berbuat hal yang seperti itu. "Apa dia akan menganggapku murahan?" tanya Ipana begitu malu. Ia segera membersihkan badan dan sedikit berendam. Hingga 25 menit berlalu, ia keluar dengan rambut basah dan aroma wangi yang tak kalah semerbak. Ipana bernapas lega karena melihat Karenja sudah tertidur. Ia segera berjalan menuju ranjang setelah memakai lingkar merah yang tersedia di dalam lemari itu. Matanya menangkap handuk Karenja yang tergelak di atas kursi riasnya. "Ah, syukurlah kalau kamu sudah memakai baju, Bi. Aku begitu malu menggunakan baju ini di hadapanmu. Aku yakin ini pasti kerjaan kakak atau bunda. Kejam banget sih," batin Ipana meringis. Ia menaiki ranjang itu dengan perlahan agar tidak membangunkan Karenja. "Hup, akhirnya, semoga saja kamu tidak terbangun, Bi," batin Ipana bernapas lega. Ia memejamkan mata dan hendak tertidur, namun beberapa detik kemudian, ia merasakan pergelakan Karenja yang sudah menendang selimut dan mengukungnya. Ipana membola ketika melihat sang suami tidak memakai selai benang pun di tubuhnya. Pria tampan itu tersenyum bahagia menatap Ipana. "Cup," Karenja mengecup kening Ipana dengan lembut dan lama, sehingga membuat gadis itu memejamkan mata sambil meresapi kasih sayang yang seolah tengah mengalir di antara mereka. "Sayang, apa boleh aku memilikimu seutuhnya?" tanya Karenja lembut sambil membelai kepala Ipana. Ipana terdiam, tangannya terulur mengelus serangan tegas Karenja. "Bukankah sekarang atau nanti sama saja kan sakit? Mungkin ini hari terakhir aku jadi anak perawan," batin Ipana. "Boleh, Bi, tapi pelan-pelan ya," ucap Ipana tersenyum. "Iya sayang, kamu nikmati saja ya biar aku yang gerak," ucap Karenja tersenyum. Ia tersenyum menatap wajah cantik yang terlihat sangat bersinar malam ini. Sementara Ipana merasakan kebahagiaan yang teramat sangat karena berhasil memberikan mahkota yang paling berharga kepada Karenja sang suami. "Aku mencintaimu, baby," ucap Ipana lirih sambil tersenyum. "Aku begitu lelah, apa boleh aku tidur dulu?" "Boleh sayang, tapi kita bersih-bersih dulu ya," ucap Karenja tersenyum. Ia mengangkat Ipana menuju kamar mandi untuk kembali membersihkan diri sebelum beristirahat. Gadis yang sudah menjadi wanita itu terlihat begitu lemas, namun wajahnya merona ketika kembali menyentuh tubuh indah milik sang suami. "Aku milikmu sayang, jangan malu untuk menyentuhnya," ucap Karenja tersenyum jahil. Ia kembali menggendong Ipana keluar dan memakaikan lingkar
pada tubuh cantik sang istri sambil sesekali mengecupnya. Ia terkekeh ketika melihat beberapa tanda yang ia tinggalkan di tubuh Ipana dan cukup terlihat kontras. Mereka kembali berbaring setelah Karenja memakai boxernya. Mereka saling menatap dan tersenyum sebelum terlelap. Tidurlah sayang, mulai hari ini aku akan menjagamu sampai kapanpun. Aku mencintaimu istriku, ucap Karenja tersenyum sambil menatap Ipana yang sudah terlelap. Ia mengecup kening Ipana dengan lembut dan ikut memejamkan mata di samping sang istri. Pagi menjelang, Karenja lebih dulu terbangun dan merasakan kebas di tangannya karena menjadi bantal untuk Ipana semalaman. Ia tersenyum bahagia melihat Ipana kini tertidur dengan tenang di sampingnya. Tangan kekar Karenja terulur untuk membelai kepala Ipana dan mengecup keningnya dengan lembut. Ayah peluk. Rengek Ipana manja dan mengeratkan pelukannya. Karenja tersenyum dan memeluk Ipana dengan erat sambil tersenyum. Apa kamu masih tidur sama ayah dan bunda sayang? Anak ayah banget. Aku jadi penasaran bagaimana terkejutnya kamu ketika bangun tidur nanti. Batin Karenja tersenyum. Ia tak hentinya mengecup wajah cantik Ipana hingga gadis itu terbangun. Sambil mengerjapkan mata, menyesuaikan cahaya remang yang ada di kamar itu. Ayah, dede masih ngantuk. 5 menit lagi ya, ucap Ipana kembali memeluk Irfan. Ia menggesekkan hidung di dada Karenja seperti kebiasaannya ketika bersama Irfan. Kok ayah gak pakai baju? Ucap Ipana mendongak dan menatap wajah yang tidak asing. Morning sayang, sapa Karenja tersenyum, lebih tepatnya ia tengah menahan tawa dan gemas. Dek, Ipana melotot, air matanya langsung menggenang dan ia menangis. Hiks, kamu ngapain di sini? Kak, kamu nggak pakai baju, Bi? Hiks, apa kita sudah melakukannya? Tanya Ipana menangis. Karenja mengernyit namun ia tersenyum jahil dan berniat untuk mengerjai Ipana. Maaf sayang, kita sudah melakukannya. Tapi kamu tenang saja, aku akan bertanggung jawab. Tapi semalam kamu yang menggodaku, bahkan kamu begitu agresif, ucap Karenja penuh sesal. Hiks, wah, apa yang harus aku jelaskan kepada keluargaku? Ucap Ipana semakin histeris. Dan kamu gak akan lolos dari? Ia terdiam dan menatap Karenja tajam ketika menyadari sesuatu. Karenja gelagapan melihat tatapan Ipana yang terasa begitu menusuk. Sayang, panggil Karenja sedikit takut. Wajah dingin Ipana berangsur merona karena mengingat malam panas mereka. Karenja tersenyum jahil melihat wajah cantik istrinya begitu merah. Ia tak tahan untuk menggoda Ipana. Apa kamu sudah mengingatnya? Tanya Karenja tersenyum semirik. Jangan dibahas, Bi, ucap Ipana begitu malu. Ia berbalik memunggungi Karenja namun ia terpekik ketika merasakan perih pada bagian bawahnya. Ih sakit, Bi, ringis Ipana. Karenja segera menyibak selimut dan menutup tubuh istrinya. Ia melihat pangkal paha Ipana masih terlihat memerah akibat perbuatannya semalam. Apa perlu aku panggilkan dokter sayang? Tanya Karenja meringis. Jangan Bi, coba tanya bunda saja, ucap Ipana masih meringis. Karenja segera mengambil ponselnya dan hendak menghubungi sang mertua. Namun pintu lebih dulu diketuk. Ia berjalan sambil menggunakan bathroomnya dan membuka pintu. Morning pengantin baru. Sapa Fajira dan Sapira berdiri di depan pintu. Morning juga bunda, kakak, ucap Karenja sedikit malu. Gimana, berhasil nggak? Tanya Fajira usil. Berhasil bunda, ucap Karenja dengan wajah yang merona sambil menggaruk tengkuknya. Pasti kamu nyari salep atau sesuatu kan? Tanya Sapira menahan senyumnya. Iya kak, ucap Karenja malu. Pasti punya Ipana lecet atau kemerahan? Tanya Sapira lagi sambil terkekeh. Iya, apa kakak punya obatnya? Tanya Karenja yang sudah kehilangan urat malu. Nggak ada obatnya, Ja. Kamu cuma perlu melakukannya sesering mungkin biar sakitnya cepat hilang, ucap Sapira yang ikut merona. Serah Fajira yang juga ikut terkekeh. Ini koper kalian, nanti sarapan bunda antar ke sini saja. Kalau pertama kali memang sakit nanti sembuh sendiri, ucap Fajira tersenyum. Jadi nggak ada obatnya bunda? Tanya Karenja khawatir. Istrimu nggak pendarahan kan? Tanya Fajira. Nggak bunda, ucap Karenja. Nggak apa-apa, istirahat saja dulu. Bantu Nana ya Ja, ucap Fajira tersenyum. Iya bunda, terima kasih, ucap Karenja tersenyum. Kamu nggak ganas kan Ja? Apa Nana menjerit? Tanya Sapira tertawa. Hampir saja nggak jadi karena cerita kamu yang merasa seperti digigit harimau, ucap Karenja mendelik. Udah nggak boleh cerita seperti itu di sini. Istirahatlah bunda dan kakak mau ku bawa dulu.
Ayah gak tenang semalam karena mikirin anak gadisnya bakal diperawani, ucap Fajira terkekeh. Iya bunda, ucap Karenja terkekeh. Karenja segera menutup pintu ketika melihat dua wanita cantik itu memasuki lift. Ia tersenyum menatap Ipana yang kembali terlelap dengan wajah yang masih terlihat pucat. Kasihan istriku, ucap Karenja kembali menyelimuti Ipana dan mengecup bibir cerinya yang terasa begitu manis dan selalu memanggil untuk dikecup. Namun ia kebablasan ketika hasrat itu kembali menguasai dirinya. Karenja kembali menyibak selimut yang menutupi tubuh Ipana dan menindih istri cantiknya itu. Sayang bangun, ucap Karenja dengan suara yang berat.